Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saralina Putri, perwakilan dari kelompok 12 yang beranggotakan Fateka Nur Hidayah, Sabrina Talita Andani, Triindah Susilowati, dan saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Subbab yang akan dibahas pada bab ini ialah sistem hukum di Indonesia, penggolongan hukum, tata hukum Indonesia, makna lembaga peradilan, dasar hukum peradilan, klasifikasi lembaga peradilan, perangkat lembaga peradilan, tingkatan lembaga peradilan, peran lembaga peradilan, dan sikap yang sesuai dengan hukum. Sistem hukum di Indonesia. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Sedangkan karakteristik hukum adalah adanya perintah dan larangan. Penggolongan hukum. Berdasarkan sumbernya terbagi menjadi hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Berdasarkan tempat berlakunya terbagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Berdasarkan bentuknya, terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan cara mempertahankannya, terbagi menjadi hukum material dan hukum formal. Berdasarkan wujudnya, terbagi menjadi hukum objektif dan hukum subjektif. Berdasarkan waktu berlakunya, terbagi menjadi ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum atau hukum negatif. Berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi hukum memaksa dan hukum mengatur. Berdasarkan isinya, terbagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Makna lembaga peradilan dan dasar hukum peradilan. Lembaga peradilan merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga peradilan nasional sebagai berikut, yaitu Pancasila, terutama sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9, Pasal 24, Ayat 2 dan 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Klasifikasi lembaga peradilan, yaitu yang pertama ada lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Badan-badan tersebut mempunyai fungsi tersendiri sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut, yaitu ada kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Perangkat lembaga peradilan. Yang pertama ada peradilan umum, terdapat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua ada peradilan agama, terdapat pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang ketiga ada peradilan militer. Yang keempat ada peradilan tata usaha negara, terdapat pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Tingkatan lembaga peradilan. Yang pertama ada pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Yang ketiga, ada kasasi Mahkamah Agung. Dalam hal kasasi yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Peran lembaga peradilan.
Yang pertama, lingkungan peradilan umum. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung yang berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Yang kedua, lingkungan peradilan agama. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Yang ketiga, lingkungan peradilan tata usaha negara. Berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Yang keempat, lingkungan peradilan militer. Berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan khusus pidana. Yang kelima, ada Mahkamah Konstitusi. Melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggungkan perasaan orang lain. Yang keempat, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan yang terakhir, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Sekian video presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.